Ada fitur baru di Livin by Mandiri. Livin Suka. Dari buka rekening sampai cari destinasi buat healing, dari transfer sampai cekin tiket konser, dan masih banyak lagi. Bisa suka-suka di satu aplikasi. Livin Suka bikin yang kamu suka jadi makin easy. Energi. Selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Dengan energi dan menggerakkan kamu dan kamu. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, jumpa lagi di podcast Republika. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta Coffee Learning. Dan tentu saja kita akan membahas seputar kopi, terutama mengenai usaha kopi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung perkenalkan saja dengan Mas Helmi. Ya, Mas Helmi, mungkin boleh dikenalin dulu nih. Apa sih Jakarta Coffee Learning ini? Jakarta Coffee Learning itu adalah salah satu community based kopi di Jakarta Timur. Istilahnya untuk mewadahi teman-teman yang mau belajar kopi atau event kopi, apapun tentang kopi. Nah, kita mencoba mewadahinya di situ di Jakarta Coffee Learning karena jarang-jarang di Timur ada. Jadi bentuk kegiatan yang ada di Jakarta Coffee Learning ini apa aja, Mas? Bisa edukasi, bisa kompetisi, bisa kelas, bahkan bisa beragam. Kita fleksibel aja, kita menginginkan apa yang dimaui teman-teman kita, ya kita ikuti. Jadi kalau untuk misalkan ada yang pengen belajar kopi gitu, kira-kira apa sih syaratnya yang bisa bersama-sama dengan Jakarta Coffee Learning ini? Yang pasti nggak ada syaratnya. Syaratnya pengen dan niat. Karena kopi ini bisa dipelajari semua orang. Bahkan sampai anak-anak pun bisa. Oke. Jadi kalau saat ini ya Mas ya, mungkin Mas bisa melihat gimana nih antusias masyarakat untuk belajar tentang kopi, terutama menyeduh gitu ya. Sekarang ini antusiasme sangat gede banget ya Mas ya. Artinya gini, bahkan di level-level anak sekolah pun sudah mulai mengenal kopi asli. Nggak saset lagi, mereka juga mulai tertarik belajar minum kopi dan juga melihat bahwa peluang ini adalah karir di masa depan juga. Oke. Jadi mulai banyak yang belajar untuk jadikan inilah ya penghasilan gitu. Betul lah ya. sekali. Biasanya apa tuh yang banyak belajar jenis seduh apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Yang paling diminati itu manual brew sama latte. Manual brew kan menyeduh kopi secara manual dengan enak, origin ya, single origin. Dan latte itu karena tren, karena bagaimana bisa bikin gambar cantik. Nah itu yang disukai salah satu. Nah, untuk belajar menjadi seorang penyeduh kopi gitu kan, apa sih yang perlu dibutuhkan nih selain niat dan semangat gitu? Pengetahuan seperti apa yang perlu dibutuhkan? Sebenarnya nggak banyak ya, karena menyeduh kopi itu lebih bersifat hard skill. Artinya siapapun bisa belajar, tetapi untuk menjadi advance atau menjadi jago atau menjadi lebih baik, dia harus berlatih berulang-ulang. Karena ini sifatnya keterampilan. Jadi harus repetitif gitu. Gitu ya. Artinya nggak cuma sekali nih ya untuk bisa gitu kan ya. Apakah apakah ada khusus gitu ya belajar mengenai perlu dulu mengenal kopi dulu kah, baru belajar menyeduh, atau bisa nih kita langsung belajar menyeduh dulu tanpa harus mengenal kopi dulu gitu? Bisa sih langsung belajar menyeduh, langsung belajar bikin latte art. Tetapi kalau pengen belajar kopi lebih baik tahu semuanya, foundationnya, sejarahnya. Jadi akhirnya tidak ada sesuatu yang kosong. Bisa sih cuma asal jago latte art, tetapi nanti tanya tentang kopi kurang dong. Lebih baik tahu semuanya. Oke. Nah Mas, mungkin kita agak geser dikit ke mengenai bisnis kopi nih, gitu kan. Saat ini tadi Mas sendiri ngomong banyak orang yang sudah mulai tertarik menjadikan kopi sebagai sumber penghasilan lah ya. Betul kan, sekali. seperti itu. Nah Mas, terus banyak juga bermunculan kedai-kedai kopi gitu. Nggak seperti beberapa tahun yang lalu yang mungkin masih sepi, sekarang udah jaraknya hampir deket-deket lah gitu. Nah, Mas melihat sendiri fenomena ini seperti apa nih? Ya, kopi itu mengapa bisa tumbuh masif atau menjadi bisnis yang tumbuh kan tuh. Kopi itu bisa jadi alternatif healing. Orang ngumpul, banyak orang ngobrol dengan kawan, salah satunya bisa diperantai sama kopi. Kopi pun happening di anak muda dengan tren kopi ke susu kesenian, kekiniannya, dan kopi itu sangat mudah dipelajari.
Makanya membuat bisnis kopi itu tumbuh. Dan bisnis kopi adalah bisnis yang salah satu yang survive di masa pandemi sampai sekarang. Oke. Nah, kalau untuk melihat sendiri persaingan antara sekarang ini udah cukup sehat atau belum sih untuk persaingan bisnis dari kopi ini? Masih sehat Mas, karena bisa dikatakan masih baik karena belum terlalu rapat juga. Jadi bisnis kopi itu masih tumbuh, cuman beberapa ada yang kurang. Jadi tanpa preparation yang baik di kopi, mereka nekat buka, itu biasanya yang jadi blunder. Oke. Jadi tadi apa nih? Gimana agar untuk membuka mulai masuk ke dalam bisnis kopi, apa sih yang harus dipersiapkan agar tadi nggak cuma sekedar buka tapi langsung tutup lagi, collab seperti itu gitu ya? Apa yang perlu dibutuhkan? Yang pasti memahami bisnis kopinya sendiri, memahami target marketnya, lokasi bisa tertolong dengan teknologi, terus ya dia harus punya signaturnya sendiri. Dia mau berorientasi kemana? Apakah di kopinya, kopi kekiniannya, atau benar-benar kopi dengan ciri khas tertentu. Semisal kopi blend dengan jamu, atau memang hanya fokus pada kopi daerah tertentu, dia harus ambil signatur. Oke. Jadi signatur itu yang penting sekali ya. Tapi kalau kita lihat kan bisnis kopi sekarang juga sepertinya ya mirip-mirip lah kayak kopi kekinian, semua mulai main ke kopi kekinian juga seperti itu. Ini kenapa ini kayak begini? Apakah mungkin karena cuma mengejar pasar tertentu aja atau memang ya yang paling mudah untuk gimana gitu Mas? Betul Mas, jadi memang hampir semua secara menu mirip-mirip ya. Karena melihat bahwa semua saling mencoba mereplikasi resep siapa yang paling laris. Tapi pada akhirnya signature sesuai karakteristik itu akan dicari. Karena kalau semua sama, akhirnya orang jadi jenuh. Cari alternatif yang berbeda. Betul. Karena di kopi ini masih banyak yang belum digali, apalagi kopi Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke ada semua Mas. Oke. Nah, masa depan bisnis kopi di Indonesia ini seperti apa Mas melihat? Masih baik, masih positif, masih oke. Karena satu, minat belajar kopi itu masih tinggi. Kedua, rentang konsumen secara demografi itu semakin menyasar anak muda. Anak muda pun sudah mulai minum kopi tanpa campuran ya. Kemarin kalau yang sebelumnya 2-3 tahun lalu kopi susu. Sekarang banyak yang mulai mencoba kopi asli. Artinya ini sudah mulai generasinya nambah, marketnya nambah. Jadi bukan market berkurang, artinya akan selalu tumbuh market baru dari generasi yang baru mencicip kopi, dan semua dengan seleranya. Tetapi kan akhirnya tetap kopinya itu laku. Oke. Ini obrolan kita makin seru, tapi kita jeda dulu untuk iklan berikut ini. Ada fitur baru di Livin by Mandiri. Livin suka. Dari buka rekening sampai cari destinasi buat healing, dari transfer sampai cekin tiket konser, dan masih banyak lagi. Bisa suka-suka di satu aplikasi. Livin suka bikin yang kamu suka jadi makin easy. Energi. Selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you.